Baik, saya Menirawanti Sau akan mencoba mengaplikasikan materi yang sudah saya dapat dalam pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7 yang Ibu berikan dalam bentuk video tutorial. Ini saya sudah menyiapkan makalah yang saya ambil dari makalah saya tentang daftar isi otomatis. Membuat daftar isi otomatis. Ini covernya sudah ada, tinggal mengeditnya saja. Kita mulai. Ini kita blok. Kita letakkan pada di bagian tengah. Kita atur besaran hurufnya. Ini menjadi 16. Lalu yang ini menjadi 18. Untuk jenis fontnya kita atur dulu. Pada bagian cover ini jenis fontnya bebas. Saya menggunakan Cambria. Lalu kita blok, kita bold dulu. Seperti ini. Selanjutnya pada bagian biodata ini masih berantakan. Kita atur dulu. Menggunakan left indent. Kita rapikan lagi. Kemudian kita blok. Kita atur besaran fontnya 14. Jenis fontnya Cambria. Seperti ini. Bagian jurusannya juga. Kita buat rata tengah. Kita atur besarannya menjadi 20. Jenis fontnya sama Cambria. Kita blok bagian biodata, bagian jurusan juga, kita bold, kita buat pada bagian, kita atur dia menjadi pas dengan garis tepi bagian bawah. Pengantarnya kita naikkan. Selanjutnya kita buat dulu penomoran halaman. Untuk membuat penomoran halaman ini kita pastikan lembar ini berada pada sesi yang berbeda ya. Ini masih berada pada sesi yang sama, jadi kita bedakan dulu sesinya. Kita letakkan kursor di bagian atas, kita pergi ke menu page layout, kita pilih breaks, lalu kita pilih next page. Nah, sini sudah berada dalam sesi yang berbeda. Begitu pula pada bagian latar belakang. Ini kita harus bedakan lagi sesinya. Kita letakkan kursor di sini, kita pergi ke menu page layout, kita pilih breaks, kita klik pada next page.
ini sudah berada pada sisi yang berbeda. Selanjutnya kita buat penomoran halaman ya. Kita double klik di bagian bawah. Lalu pada bagian cover ini biasanya tidak ada halaman. Jadi kita centang different first page. Seperti ini. Lalu pada bagian yang kedua, kita mengaktifkan same as previousnya. Dan aktifkan di sini link to previous. Kemudian kita pergi ke page number. Kita pilih bottom of page. Lalu kita blok nomor halamannya, kita pergi ke page number, kita pergi ke format page number, lalu kita atur nomor halamannya. Untuk kata pengantar ini menggunakan angka Romawi. Start at 1. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah ada nomor halamannya dengan angka Romawi. Terisi juga. Lalu pada bagian latar belakang ini kita blok. Kita blok nomor halamannya. Kita nonaktifkan dulu link to previous-nya. Kita pergi ke page number. Kita pilih format page number, kita atur. Nah, ini menggunakan penomoran yang biasa. Start at 1. Ini sudah secara otomatis nomor halamannya akan muncul 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Setelah itu kita buat daftar isi secara otomatis. Pertama, kita pergi ke halaman kata pengantar. Jangan lupa untuk kita munculkan dulu tombol navigasi. Kita klik, kita tekan Ctrl F. Kita pilih yang ini. Browse the headings in your document. Nah, navigasinya sudah muncul. Kemudian kita bawa kata pengantar, kita masukkan pada heading 1. Kita klik kanan, pilih modify. Oke, sudah. Untuk formatnya, kita atur dulu format paragrafnya. Before after-nya sudah 0 pt dengan line spacing 1,5 lines. Kemudian kita klik OK. Lanjut lagi ke bagian daftar isi, kita blok, kita masukkan ke heading 1. Nah, di sini sudah muncul kata pengantar dan daftar isi. Selanjutnya kita pindah ke bab 1 pendahuluan, kita blok, kita pilih heading 1. Untuk bagian latar belakangnya ini kita blok. Kita pilih, kita masukkan ke heading 2. Kita klik kanan, pilih update heading 2 to merge selection. Kita klik kanan lagi, kita pilih modify. Kita atur warnanya menjadi automatic dengan besaran hurufnya 12. Jenis fontnya ini Times New Roman. Untuk paragrafnya ini justified. Lalu kita atur format paragrafnya. Before after-nya harus 0 pt. Line spacing-nya 1,5 lines. Kemudian kita klik OK. Jangan lupa untuk format numbering-nya juga kita buat. Untuk latar belakang ini biasanya dimulai dengan 1 titik kan. Kemudian kita OK. Nah, seperti ini. Lalu kita rapikan. Kemudian untuk rumusan masalah kita blok, kita masukkan pada heading 2, kita rapikan. Tujuan penulisan juga kita masukkan ke heading 2, rapikan.
Selanjutnya pada bagian pembahasan kita blok. Kita masukkan ke heading 1. Sudah muncul dalam navigasi. Lalu subbab yang pertama kita masukkan ke heading 2. Ini format penomorannya keikut ya. Jadi kita harus buat format penomorannya itu 2.1. Kita atur lagi dan terus lagi indang. Oke. Setelah itu kita masuk ke subbab yang kedua. Kita blok, kita masukkan ke heading 2. Kita ubah dulu format penomorannya. Kita ubah lagi di set numbering value 2.2. Ini tampilannya, contoh tampilannya itu ini 2.2. Oke. Lalu kita rapikan lagi seperti ini. Kemudian bab 3. Bab 3 ini kita blok. Kita masukkan ke heading 1. Lalu pada subbabnya, bagian kesimpulan, kita masukkan ke heading 2. Kita atur dulu format penomorannya. Ini menjadi 3 titik. Seperti ini, lalu kita rapikan. Terakhir, bagian daftar pustakanya kita blok. Kita masukkan ke heading 1. Nah, ini semuanya sudah masuk dalam navigasi. Kita pergi ke daftar isi. Kita buat daftar gambar, daftar tabel, dan grafiknya. Dan daftar grafik. Kita perkecil dulu hurufnya. Kita letakkan kursor di bagian belakang dari daftar isi. Kita pergi ke menu insert, kita pilih yang page break. Lalu kita ketik daftar gambar. Seperti ini. Kita atur dulu formatnya, besaran hurufnya menjadi 12. Times New Roman. Lalu kita letakkan kursor pada bagian daftar gambar. Kita pergi ke menu insert. Kita pilih page break. Kita buat daftar tabel. Kita atur besaran hurufnya juga menjadi 12. Kita buat daftar grafik juga. Seperti ini. Kita blok. Kita buat hurufnya. Selanjutnya kita pergi ke halaman yang ada gambarnya. Di sini ada keterangan gambar sejarah komputer. Kita enter. Untuk gambarnya ini, misalkan saja ya, kita ambil dari, untuk gambarnya misalkan saya ambil dari dokumen. Kita pergi ke menu insert, kita gunakan fitur picture. Nah,
Kita pilih salah satu gambar dari picture library. Kemudian kita klik insert. Gambarnya sudah muncul. Kemudian kita crop bagian-bagian yang tidak diperlukan. Ini juga crop. Seperti ini. Lalu kita pergi ke wrap text, kita pilih yang in front of text. Untuk teksnya ini kita turunkan. Seperti ini. Untuk ini judulnya kita hapus saja. Kita buat judul gambarnya dengan cara kita letakkan kursor di bagian grafik, gambar maksud saya. Kemudian kita klik kanan, kita pilih insert caption. Kita gunakan yang figur. Untuk posisinya kita atur di atas. Labelnya kita tulis gambar 2 titik. Kemudian kita klik OK. Lalu kita masukkan judul gambarnya. Sesuai dengan materi saja. Judulnya sejarah komputer. Seperti ini. Untuk posisinya bold atau di atas. Kemudian kita klik OK. Nah, ini judulnya sudah muncul. Kita blok, kita edit dulu di stylus. Kita klik panah bawah ini, kita pilih yang save selection as a new quick style. Ini kita pilih judulnya. Kemudian kita pilih modify. Kita atur dulu warnanya menjadi otomatis. Besarannya 12. Intinya berada pada tengah. Kemudian kita atur juga format paragrafnya. Before afternya ini no caption, line spacingnya ini single. Kita klik OK. Ini kita perkecil seperti ini. Oh iya, untuk gambarnya ini harus ada sumbernya ya. Ini kita misalkan saja. Ini misalnya ya. Nah, seperti ini. Lalu kita pergi ke halaman yang ada gambar perkembangan komputer. Kita enter, kita turunkan ke bawah. Sama seperti tadi, kita pergi ke insert, kita gunakan fitur picture. Kita gunakan yang gambar yang ini saja. Kita crop bagian-bagian yang tidak perlu. Bagian bawahnya juga kita crop. Setelah itu, kita pergi ke wrap text. Kita klik in front of text. Lalu teks-teksnya ini kita turunkan. Lalu kita buat judul gambarnya.
Dengan cara kita letakkan kursor pada bagian gambar, kita klik kanan, kita pilih insert caption. Nah, ini sudah ada gambar 2.2 materi perkembangan seperti ini. Posisinya di atas, kemudian kita klik OK. Kita atur lagi, baik dulu. Kemudian kita blok, kita pilih yang gambar. Lalu jangan lupa kita cantumkan sumbernya. Misalnya ya, gambar itu harus ada sumbernya. Begitu pula grafik dan tabel. Setelah itu kita pergi ke daftar gambar. Kemudian kita pergi ke menu references. Kita pilih insert table of figure. Di sini sudah sediakan caption labelnya gambar 2000. Kita klik OK. Nah, sudah gambarnya, untuk daftar gambarnya sudah ada seperti ini. Kemudian kita blok, kita atur dulu besaran hurufnya 12. Kita atur line spacingnya menjadi 1,5 lines. Kemudian kita klik OK. Seperti ini. Lalu kita pergi ke halaman yang tabel. Untuk kita buat daftar tabel. Sini ada tabel perkembangan komputer. Kita buat yang baru saja ya. Kita bisa membuat tabel dengan pergi ke menu insert. Kita pilih table. Kita pilih yang ini, quick tables. Saya gunakan yang ini. Setelah itu untuk data dalam kolomnya ini kita delete saja. Lalu kita copy data yang ini. Ini kita misalkan ini jumlahnya ya, kita taruh di kolom jumlah misalnya saja. Kita lihat dulu kolomnya, kita klik kanan, kita pilih yang delete cells, kita klik OK. Untuk kolom-kolom yang kosong juga kita blok, kita klik kanan, kita pilih delete cells. Nah, sudah seperti ini. Agar tidak mengganggu konsentrasi kita, ini blok saja dan dihapus. Selanjutnya kita blok tabelnya, kita atur besaran hurufnya menjadi 12.
seperti ini. Lalu kita blok pada bagian kolom operasi per detik ini, kita letakkan di paragraf data kanan. Sudah, tahunnya juga kita letakkan pada paragraf data tengah. Begitupun dengan generasi. Oh iya, kita ganti dulu warnanya menjadi automatic seperti ini. Lalu tabelnya juga garis-garis ini, kita pergi ke menu desain, kita pilih yang ini, light sheet. Ini sudah. Selanjutnya kita blok, kita atur dulu jaraknya karena ini terlalu mepet ya. Kita pergi ke layout, kita atur pada distribute rows. Ini kita atur menjadi 0,8 cm. Seperti ini. Kita rapikan dulu yang kolom operasi per detik ini. Kita taruh line center right. Teknologi, kolom teknologi kita taruh di line center left. Untuk tahun dan generasinya kita taruh pada line center. Nah, seperti ini. Kita buat judul tabelnya. Kita pergi ke menu references, kita pilih insert caption, kita labelnya ini kita pilih yang gitu. Lalu kita buat label yang baru. Labelnya nama label 2 titik. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini secara otomatis sudah muncul labelnya label 2.1. Kita ketik dulu judulnya sesuai dengan materi. Seperti ini, kemudian ini kita klik OK. Kita atur dulu, kita pergi ke menu home, kita pergi ke styles, kita pilih yang save selection as a new style. Untuk namanya, untuk judulnya kita pilih tabel, kita modify dulu. Warnanya kita ganti menjadi otomatis. Besarannya 12. Berada pada tengah. Format paragrafnya juga kita atur. Before afternya menjadi 0 pt. Line spacingnya single. Kemudian kita klik. Seperti ini. Sumbernya juga jangan lupa kita cantumkan. Kita ikut saja dari bagian awal ya. Kita atur dulu. Ukuran fontnya 12. Jenis fontnya kita hilangkan ini, lalu warnanya otomatis seperti ini. Lalu kita masuk ke subbagian kedua. Kita ke bawah, kita cari tabel ya. Nah, di sini ada tabel.
Tabel 2.2 tingkat hunian kamar hotel Asung Kupang bulan Juni sampai Desember 2020. Dari tabel ini kita buat contoh grafik ya. Pertama, misalnya saya mau buat grafik model kolom. Kita pergi ke menu insert, kita pilih, kita gunakan fitur chart, kita gunakan kategori kolom, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita akan dihantarkan pada jendela Microsoft Excel. Di sini ada 4 kolom. Kita isi dulu datanya. Kita gunakan data pada tabel yang tadi. Kita blok. Untuk jumlahnya tidak perlu. Kemudian kita copy. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 baris. Lalu kita klik pada anak panah page ini, kita pilih page spesial, kita pilih Unicode text. Kita klik. Setelah mengisinya, kita bisa langsung close jendela Excel. Lalu kita pergi ke bagian grafiknya. Di sini grafiknya secara otomatis sudah muncul. Grafiknya ini kita perkecil dulu. Kita pergi ke format. Kita pergi ke in front of text. Lalu kita turunkan grafiknya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat judulnya. Kita pergi ke menu references, kita pilih insert caption. Dalam labelnya ini karena tidak ada grafik, maka kita buat label yang baru. Grafik 2.2. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah ada. Kita tulis, kita ketik judulnya. Judulnya tadi. Sampai 2020. Kemudian kita klik OK. Ini kita blok dulu. Kita pergi ke menu home, kita pergi ke styles, kita pilih save selection, lalu kita atur jadi grafik. Kita modify, kita atur dulu warnanya menjadi automatic, besarannya 12, pada tengah. Jangan lupa atur format paragrafnya juga. Before afternya 0 pt, line spacingnya 9. Kemudian kita klik OK. Sudah muncul. Lalu untuk sumbernya jangan lupa untuk kita cantumkan. Sumbernya ke hapusnya.
kita blok, sumbernya kita blok, kita taruh di bagian bawah grafik. Nah, ini merupakan grafik model kolom. Selanjutnya kita buat grafik model pie. Masih dengan cara yang sama, kita pergi ke menu insert, kita gunakan fitur chart. Kita pilih kategori pie. Oke. Setelah itu kita diantarkan pada jendela Microsoft Excel. Bedanya grafik pie dan grafik model kolom ini, untuk grafik model pie hanya mengakomodir 2 kolom saja. Sedangkan tadi pada grafik model kolom itu dia bisa mengakomodir data dalam 4 kolom. Jadi untuk membuat grafik model pie ini kita copy saja dari kolom bulan sampai dengan kolom jumlah kamar terjual. Jumlahnya tidak usah. Ini ada 7 baris ya. Kita blok, kemudian kita klik panah paste ini, kita pilih paste spesial, kita pilih yang Unicode text, kita klik OK. Setelah mengisinya, kita bisa langsung close. Kita pergi ke grafik model pie tadi. Mungkin sudah ada grafik model pie. Kita perkecil dulu. Seperti ini. Kita atur gambarnya ini menggunakan block text in front of text. Kita turunkan. Oke, setelah itu kita buat judulnya. Kita klik kanan pada bagian grafik, kita pilih insert caption. Nah, ini sudah ada grafik 2.2.2. Kita taruh judulnya itu jumlah kamar hotel Aston Kupang yang terjual pada periode Juni sampai Desember 2020. Posisinya kita atur menjadi above selected item. Kemudian kita klik OK. Lalu kita blok. Kita masukkan ke grafik. Sudah. Kemudian kita buat grafik model dognet. Kita cantumkan dulu sumbernya. Kita copy. Kita buat pada halaman yang baru. Nah, kita copy saja grafik model pie tadi. Kemudian kita paste. Lalu kita letakkan kursor di bagian grafik. Kita klik kanan, kita pilih insert caption. Kita klik kanan, kita pilih change chart type. Kita pilih yang ini, model document. Seperti ini. Nah, ini merupakan
grafik model domain. Lalu kita buat judul tabelnya, grafiknya, kita klik kanan, kita pilih insert caption. Ini sudah ada grafik 2.2. Sama seperti tadi, hotel Aston. Periode Juni sampai dengan Desember. Setelah itu 20. Seperti ini. Kita klik OK. Kita blok dulu. Kita pergi ke menu home, kita pilih, kita masukkan ke ini, grafik. Sumbernya juga jangan lupa kita cantumkan. Sudah. Lalu kita pergi ke kemudian kita klik. Nah, seperti ini ya. Kita blok, kita masukkan ke grafik. Kecil karena sudah lewat dari garis tepi. Nah, sudah, setelah itu iya, untuk template-nya ini bisa kita customize. Cara kita pergi ke desain. Sini pada chart layout ini sudah ada beberapa template. Silakan kita pilih sesuai dengan selera. Selanjutnya kita pergi ke daftar grafik. Kemudian kita pergi ke menu References, kita pilih Insert Table of Figure. Ini sudah ada pada caption labelnya grafik 2.2. Kemudian kita klik OK. Nah, ini grafiknya. Kita atur dulu. Kita atur besaran hurufnya menjadi 12. Seperti ini. Lalu kita pergi ke daftar isi, kita buat dulu daftar isinya ya. Sudah mencakup. Kita kecilkan hurufnya. Pergi ke menu references, kita gunakan fitur table of contents. Kita pilih automatic table 1. Sudah seperti ini. Untuk
Bagian kontensnya ini kita taruh di bagian kanan, nanti dengan warna bagian. Atur dulu warna hurufnya menjadi automatic. Lalu kita blok innya, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan bab 3 penutup. Kita atur di sini, kita letakkan kursor pada bagian depan. Titik 2, kita klik set. Sudah, selanjutnya kita blok sub-babnya. Kita atur indentnya, selain indentnya kita atur di sini. Lalu untuk hanging indentnya atur di seperti ini. Terlalu jarak ya. Kita majukan di sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita blok dulu. Blok dulu kata pengantar, daftar isi. Kita blok kata pengantar. Kita bold dulu ya. Sampai dengan daftar pustaka kita bawa. Dan covernya ini kita tambahkan bingkai ya. Kita letakkan kursor pada bagian depan, kita pergi ke page layout, kita pilih yang page borders. Pada bagian art ini kita pilih bingkainya. Yang ini. Lalu pada apply itu kita pilih yang di section first page only. Artinya bingkainya ini hanya berada pada halaman covernya saja. Lalu pada bagian option di measure font kita pilih text. Kemudian kita klik OK, kita klik OK. Nah, ini bingkainya sudah muncul. Insert. Kita pilih yang update table. Nah, ini sudah ada judulnya. Tingkat hunian Bank Hotel Aston Kupang pada bulan Juni sampai Desember 2020. Kita blok. Kita pergi ke menu home, kita atur besarannya menjadi 12. Kita atur juga line spacingnya. Line spacingnya 1,5 lines agar tidak berdempetan seperti itu. Sudah jadi seperti ini. Kita pastikan dulu tampilannya pada print preview, cover, pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar.
grafik tadi tidak rapi, saya coba untuk rapikan. Saya blok, kemudian kita pergi ke menu insert, kita pergi ke table, judulnya juga. Lalu kita buat titik-titik, manual saja. Lalu untuk halaman ini, blok, kita pergi ke layout, kita pilih yang agar nomor halamannya di bawah ya, seperti ini. Kemudian kita blok tabelnya, kita pergi ke home, kita pergi ke bottom border, kita pilih yang no border. Lalu untuk grafik yang ini, grafik awalnya saya lihat blok, ini saya gunakan ke bagian saya hapus. Line spacingnya 1,5 lines agar jangan terlalu efeknya. Sudah, kita pergi ke print preview. Nah, ini sudah daftar grafik 1 bab 2 dan isinya. Sekian penjelasan dari saya yang saya rangkum dari materi pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Semoga bermanfaat. Terima kasih.